Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di episode pertama Nusa Cerita bersama saya Rudi Rustam dan rekan partner saya yang kita akan ngobrol-ngobrol lepas tentang apa saja sih, karena Nusa Cerita itu namanya juga Nusa Cerita, yaitu tempat bercerita berbagai macam-macam tema, ngobrol lepas dari daya korupsi manusia kalau kata Wes Renda, lepas dari apa saja ya. Baik, di hari ini di tempat ini sudah hadir sobat saya nih, salah seorang anak muda. Selamat malam Jasmadi. Selamat malam Bang Rudi. Nah, ini saya panggil Jasmadi atau Jasmev atau Madi atau Jas atau apa? Jasmadi saja. Atau Ustaz. Oh jangan. Kan bisa jadi Ustaz. Oh. Ustaz itu bukan seperti Ustaz yang dia bilang orang ya. Oh iya. Tapi akronim. Oh, Singkatan. akronim singkatannya. Apa itu singkatannya, Ustaz? Urusan yang tak pernah tuntas. Ustaz itu urusan yang tidak pernah tuntas. Luar biasa istilah dari Ustaz. Mic-nya itu kayaknya harus dekat-dekat. Oh, mic-nya harus dekat-dekat ya. Ditarik-tarik saja, diangkat-angkat. Wah, keren sekali. Oke. Saya sambil merokok tidak apa-apa ya? Oke, Terus sambil ngopi juga. Boleh. Oke. Bung Jasmadi. Ini kalau boleh tahu, kalau bukan ranah privasi, sekarang usia berapa? Saya sekarang usia 26. Bulan tahun ini ya sudah 27, Ustaz. Masuk 27. Sudah panggil Ustaz. Ternyata saya juga jadi Ustaz ya. Oke, begitu. 27 tahun. 27 tahun. Nah, sebagai yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi hot-hotnya, pertanyaan saya tuh, kenapa kamu mau memilih bergelut di bidang pengembangan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas masyarakat? Lebih tepatnya kalau sekarang sih kerjanya sebagai apa ya, pemberdaya ya, atau aktivis. Nah, kenapa nih kalau bisa? Nah, Cerita. Awalnya seperti apa, terjebaknya seperti apa? awalnya itu ya memang sebenarnya masih pas dari masuk sekolah menengah kejuruan SMK. Jadi Tahun berapa waktu itu sekitar tahun 2019. 2009. Oh, kemudaan atau ketuaan sekali. Baik, oke, 2009 di SMA. Ini 2009 itu ya sering-sering aktif kegiatan organisasi, sering-sering aktif ya. Dulu suka musik, sering aktif di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seni musik itu. Ada ekstrakurikuler, sering ikut ajang-ajang lomba vokal grup dan lain-lain bareng teman-teman. Boyband? Bukan juga, lebih banyak ke vokal grup dan lebih banyak ke musik-musik akustik gitu. Nah itu. Nah kemudian berlanjut ikut kegiatan-kegiatan OSIS, aktif di Palang Merah gitu. Jadi memang sejak sekolah sekolah menengah itu memang mulai aktif berorganisasi. Itu memang separuh waktu pasca mengikuti jadwal sekolah, misalkan lepas dari jadwal sekolah ya biasa aktif di kegiatan organisasi banyak di sini. Organisasi tadi ada OSIS, terus OSIS, ada PMR, gitu. Terus pramuka juga mungkin. Enggak, Ustaz. Enggak ya? Saya lebih Ya, banyak friend di gitu Bang Rudi ya. Oke. Nah ini jadi ceritanya dari situ, lebih banyak bergaul dengan teman-teman di organisasi. Nah kemudian lanjut di fase kuliah ya, di situ lebih kuliah juga ya? Kuliah juga, Ustaz. Kuliah juga Bang Rudi ya. Saya kuliah. Kalau saya sih baku lihat aja. Oh baku ya. Apa itu? Kuliah ambil waktu kuliah jurusan apa? Saya ambil waktu itu jurusan administrasi negara. Wow, keren sekali. Anak muda satu yang ilmu ini ya, apalagi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Muhammadiyah di Sinjai. Jadi memang salah satu kampus yang paling banyak mahasiswanya, dan kebetulan memang waktu itu juga saya proses mahasiswanya banyak, mahasiswinya kurang. Mahasiswinya juga banyak. Jadi waktu itu sebenarnya kan pasca lulus SMA itu banyak proses ngurus apa untuk kuliah di Makassar dan lain sebagainya. Entah mengapa saya lebih fine aja, lebih memilih di Sinjai saja, di kampung halaman. Ya, jadi lebih memilih bisa lebih dekat, lebih efisien misalnya. Jadi lebih dekat dari rumah, bisa. Kenapa tidak memilih Makassar pada saat itu? Kan padahal banyak ya pemuda-pemuda yang dari daerah, termasuk saya nih,
Kalau Ya, kuliah di iya. Makassar itu gengsinya luar biasa. Iya sih, gengsinya memang luar biasa. Tapi saya sudah punya prinsip waktu itu ya. Saya punya prinsip waktu itu ya. Ngapain kalau misalkan saya kuliah di Makassar, ujung-ujungnya balik ke kampung juga. Oke, Kan berarti memang dari awal ada niat untuk kembali ke kampung, tidak bahwa sejak waktu itu ya, bukan sekarang ya. Maksud saya mungkin sekarang mungkin berbeda lagi perspektif saya. Tapi sebelumnya itu waktu itu ya, saya melihat fenomena-fenomena teman-teman sebelumnya yang lulus itu kembali ke kampung, kembali bekerja gitu ya. Cari lowongan dan lain sebagainya di kampungnya. Sementara kita saja di kampung misalkan belum memenuhi untuk memenuhi semua lowongan yang tersedia misalnya gitu ya. baik. Jadi itu yang menjadi perspektif saya waktu itu. Akhirnya saya kuliah, ketemu lagi dengan teman-teman sesama di sekolah dulu. Iya. Akhirnya lebih ikut bergelut lagi di organisasi Apa terlibat ini? di sana. Dan Ikut- mulai di kampus itu aktif. organisasi Waktu itu- radikal yang resmi atau organisasi apa? Banyak organisasi eksternal kampus juga ada, Oke. organisasi UKM. internal kampus, lebih banyak ke HMJ waktu itu. Oh, ke HMJ. Di Himpunan profesi ya, jurusan Oh, ya. jurusan. Jadi saya aktif waktu itu di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara. Ya, jadi sejak awal itu pasca mengikuti juga banyak itu pengkaderan dibekali oleh teman-teman senior waktu itu ya. Banyak pendidikan yang diberikan. Akhirnya saya coba-coba ikut bergabung. Pas waktu itu langsung jadi sekretaris umum. Sekretaris umum. Umum, Oh, ya. berarti pengalaman organisasinya memang keren. Ya lumayan lah kalau kita berbicara dengan ini. Kemudian kan sebelumnya memang saya punya background misalnya di sekolah menengah itu. Saya ada jurusan ini waktu itu administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Iya, jadi dari segi teknis saya paham lah dari segi administrasi ya waktu itu. Jadi teman percaya dan ini rekrut saya jadi sekretaris umum waktu Sekretaris itu. umum. Nah pasca itu 1 tahun berjalan lanjut saya terpilih jadi ketua waktu itu. Terpilih menjadi ketua. Terpilih jadi ketua. Berikutnya apa di ketua umum HMJ? waktu itu di HMJ. Nah pasca itu banyak aktif juga di organisasi eksternal, banyak kegiatan-kegiatan juga, kegiatan-kegiatan pendidikan, pengkaderan, beberapa juga kegiatan-kegiatan nasional dihadiri waktu itu. Wow, berarti masih zaman mahasiswa sudah ikut kegiatan yang berskala nasional. Iya, sudah jam ikut. terbangnya sudah oke. Ya lumayan lah waktu itu ya, meskipun apalagi pembiayaannya masih swadaya sebagian ya dari teman-teman secara pribadi. Tapi kan artinya begitu apa ya sebenarnya. Saya melihat itu kampus juga melihat mungkin saya lebih berpotensi, diberikanlah kita misalnya beasiswa. Salah satu mahasiswa yang beasiswa. Ya, beasiswa itu Bukan beasiswa ya. ya. Oh ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ya akhirnya Sayangnya cuma ada beasiswa, tidak ada beasiswi. wah, saya juga tidak paham itu untuk ini. Tapi setidaknya Padahal iya. kan kata siswa itu merujuk pada gender laki-laki, siswi pada perempuan. Yang ada sekarang katanya hanya beasiswa. Oh begitu ya. Aneh kan? Aneh juga sih kalau begitu. Berarti yang perempuan ini bukan bias gender, mestinya nggak bisa dapat. Karena namanya hanya beasiswa, bukan beasiswi. Aduh, Bang Rudi ini ya. Oke. Jadi itu pasca dari kampus mulai aktif ikut organisasi eksternal. Waktu itu pengalaman menarik waktu itu di 2012 ya. Di 2012 awal masuk mahasiswa baru itu Mahasiswa baru. kita langsung diajak demonstrasi waktu itu sama senior ya. Pasca penerimaan Demonstrasi. ya. Ini dalam masa apa itu demonstrasi? dalam- Demonstrasi waktu itu penolakan tambang di Bonto Katute di Sinjai. Jadi Penolakan. waktu itu ada izin eksplorasi tambang. Itu semester berapa? Saya masih semester 1 waktu itu. Saya masih mahasiswa baru. lagi hijau-hijaunya, lagi hangat-hangatnya Hangatnya. sudah turun ke jalan Iya. berdemonstrasi menolak Berdemonstrasi, tambang. iya. Menarik sekali. Coba. Jadi itu menariknya apa ya? Waktu itu kan sebenarnya kita masih mahasiswa baru, belum kenal yang seperti itu. Saya coba ikuti melihat situasinya seperti apa gitu ya. Ini pas setelah itu ya saya masih semakin penasaran dengan agenda-agenda seperti itu ya. Jadi saya coba kayaknya menarik juga. Kalau saya misalkan apa ya waktu itu kalau hanya kuliah misalnya ya, orang kuliah di kampung, kalau kuliah rumah kan agak kurang menarik misalkan. Perlu harus ditambah nuansa yang lebih ini, pengalaman yang lebih menarik. Salah satunya berorganisasi.
dan turun ke jalan, mengawal kebijakan apa dan lain sebagainya. Nah itu karena mahasiswa zaman itu mestinya kan harus hanya sekedar belajar, tugas kampus, ya kan, rumah atau kosan gitu kan, kampus, terus tugas-tugas yang lain. Nah, apakah itu juga terkendala tidak? Tugas-tugas kampus misalnya, tugas dari dosen, dari apa? Ya kalau dari saya pribadi ya tergantung dari kita membagi waktu porsinya, kapan berorganisasi, kapan kuliah ya. Karena sejauh waktu itu seingat saya tidak ada persoalan akademik waktu itu. Karena dari segi nilai ya saya anggap ya lumayan dan jauh lebih dari memuaskan menurut saya. Kalau penilaian secara pribadi saya nilainya ya lumayan lah, bisa lah bersaing dengan orang yang rajin ke kampus. Hanya harus kampus tahu, itu ya. IPK-nya dulu berapa awal-awal? IPK awal waktu itu di atas 3,5 lah. Wow. Di atas 3,5. Berarti ini ternyata berorganisasi juga ya tergantung dari manajemen kita ya? Tergantung dari manajemen kita. Jadi tidak mengganggu proses akademik, yang penting kemampuan manajemennya. Iya, tergantung dari kemampuan manajemen. Karena berorganisasi itu kan bagian dari aktualisasi diri, misalnya bagaimana kita belajar, karena orientasinya sebenarnya kampus itu memberikan kita pendidikan materi. Nah, tentu kita harus mencoba mempraktekkan. Oke. Jadi sebenarnya karena saya kuliah background di sosial politik, materi perkuliahan lebih banyak berkaitan memang dengan organisasi. Jadi coba menerapkan teori-teori itu seperti apa sebenarnya ketika kita berorganisasi. Iya, betul. Demikian. Tidak hanya sekedar teori, tapi harus praktek juga. Kondisi lapangan tentu berbeda sekali. Dituliskan. Nah, pas saya itu ikut pasca aksi mahasiswa baru ini, coba tertarik sekali dengan dengan organisasi waktu itu. Akhirnya ikut terjun. Saya cerita tadi sampai jadi ketua umum waktu itu. Setelah itu juga aktif di beberapa organisasi eksternal, lebih banyak ke gerakan-gerakan kiri waktu itu. Gerakan kiri, wow, menarik nih. Di sini sisi menariknya, dia ternyata tertarik pada gerakan kiri. Kiri seperti apa ya yang dimaksud Bro Jasmadi ini? Karena sekarang kiri juga banyak, ada kiri kincil-kincil. Nah, seperti apa awal ketertarikan dan bagaimana bisa mengenal dunia gerakan kiri ya. Okay. Left. Oke. Nah, apa ya waktu itu mungkin lebih banyak juga teman-teman saya di situ. Saya coba belajar juga seperti apa sebenarnya ya. Jadi lebih banyak waktu itu tertarik apa sih sebenarnya yang mereka coba pelajari itu di kiri ini sampai mereka menganggap ini tidak baik, di mana letaknya mereka. Itulah yang saya dalami dengan teman-teman, akhirnya menemukan beberapa menemukan beberapa maksud dan tujuan mereka. Situ saya tertarik dan arah dari situ bergaul dengan teman-teman hingga lebih banyak mulai coba ikut terlibat di agenda-agenda pemberdayaan dari situ. Agenda pemberdayaan, baik. Berarti sekarang itu yang orang-orang kiri identik bahwa dia selalu melakukan pemberdayaan. Kalau boleh tahu, buku kiri pertama apa sih yang kamu baca? Atau literatur kiri apa yang pertama kamu baca yang kamu masih ingat? Bro? Saya kiri sih banyak waktu itu, tapi saya lebih hanya nggak hatam secara full dan lain sebagainya misalnya ya. Lebih banyak kepada pendidikan organisasinya ya, teori-teorinya yang diberikan. Kemudian tertarik juga sempat juga waktu itu di kampus. Mungkin efek ini ya, pengaruh buku dari Pramudia Nantatur yang tetralogi Pulau Buru itu. Wah, menarik sekali saya baca itu. Di situ bagaimana kehadiran pers waktu itu. Kehadiran pers di Indonesia di era Nusantara ya waktu itu. Awal-awal. Menarik sekali. Akhirnya saya tergugah mencoba mendorong di kampus juga waktu itu. Coba ya, meskipun gagal dan dilanjutkan oleh teman-teman, ada yang berhasil toh. Tapi saya lihat coba memang mulai tertarik dengan dunia jurnalistik waktu itu. Jurnalistik ya. Tertarik di situ. Nah, ya akhirnya pasca pasca kuliah waktu itu, karena kan saya kuliah juga lumayan lama
waktu itu. Berapa tahun? Saya kuliah 6 tahun saya. 6 tahun. Waduh, berarti hampir nyaris diselesaikan ceritanya. Diselesaikan oleh pihak kampus. Baik, bercerita soal kiri, kan ada kitab sekarang ya. Ya, anak-anak sekarang lah kan, teman-teman adik-adik kira-kira punya satu kitab suci yang bernama Das Kapital. Seperti apa menurut Mau setelah membaca Das Kapital? Ya, meskipun secara ini ada yang saya lebih tertariknya sebenarnya dengan relasi produksi itu. Dari awal di situ bagaimana melihat kalau teori ini apa ya? Saya nggak secara vulgar melihat itu apa, ada persoalan dalam perspektif menurut Marx, bagaimana menurut di teori itu melihatnya bahwasanya ada relasi ketimpangan antara kepemilikan alat produksi, ada juga sasaran produksinya dan tenaga kerja dalam hal ini manusianya. Nah, itu yang menarik saya kaji sampai saat ini. Saya memang melihat realitanya memang seperti itu yang terjadi. Dan seharusnya memang melihat bahwasanya negara harus hadir mencoba menjembatani persoalan alat produksi, sasaran produksi dan tenaga kerja itu yang mesti ya kira-kira seperti itulah. Seperti itu. Oke, kita kembali ke awal sih sebenarnya. Sekarang terjun di dunia pemberdayaan masyarakat. Terus tadi sudah ngobrol bagaimana kemudian memilih. Setelah betul-betul profesional keluar dari kampus dan kemudian memilih bahwa pemberdayaan itu adalah jalan hidup, apa saja yang saat ini sudah dilakukan di beberapa tahun terakhir dan sementara berjalan? Ya, tapi sebelumnya ini di dunia pemberdayaan itu saya sebenarnya waktu itu masih kuliah juga. Saya masih kuliah juga waktu itu, belum selesai waktu itu saya. Tapi kan saya mengatakan kalau kuliah itu belum profesional. Iya, belum. Soalnya kita masih fokusnya masih banyak antara kuliah, kerja, dan profesional pasca. Saya mengatakan bahwa ketika profesional itu lepas dari kuliah, terus kemudian bergelut membakar perahu di dunia pemberdayaan. Teman saya banyak yang melakukan itu. Nah, kenapa kemudian dan setelah profesional itu mulai di tahun berapa? Dan memilih setelah kuliah, oke lah saya memilih jalur pemberdayaan, saya tidak perlu bekerja di perusahaan swasta atau di perusahaan negara, BUMN atau jadi PNS. Jadi PNS ya. Oke. Nah, apa ya waktu itu saya melihat apa? Jadi kalau PNS, tunggu dulu, sekarang bukan PNS namanya, ASN. ASN ya. Aparat negara, alat negara. Aparatur sipil negara ya, sipil. Sekarang. Nah, saya merasa sebenarnya masih waktu proses kuliah ya, di proses kuliah masih berlangsung, proses penyelesaian studi sambil aktif di pemberdayaan. Di waktu itu kemarin saya merasa mungkin nyaman, salah satunya nyaman, terbiasa dengan kerja-kerja seperti di lapangan, merasa menarik dan mungkin sejalan dengan hobi saya misalkan. Hobimu apa sih? Traveling? Salah satunya itu, tapi nggak terlalu asik berkampanye ria bermedsos travelingnya kita, hanya sebatas kepuasan pribadi saja. Kepuasan pribadi ya. Jadi kalau dilihat portofolionya cukup jauh juga ya, kemana-mana. Apakah bisa diekspos? Kalau Sulawesi Selatan mungkin di atas 50% sudah dieksplor ya. Iya, di atas 50%. Kalau bahkan sudah 100%. Belum. 24 kabupaten kota loh. Iya. Masih banyak yang belum saya lalui karena ya berkaitan dengan agak kerja misalnya satunya sampai ke sana. Kalau di ini ya belum seberapa sih. Tapi sebenarnya. Menurutmu daerah mana dari 24 kabupaten kota yang punya kesan tersendiri selain daerah kelahiran kamu sendiri, Bung? Apa ya yang punya kesannya? 24 kabupaten kota, mulai dari kota Makassar. Pasti ada yang menurutmu punya kesan tersendiri, baik itu kita sebentar 2-3 hari malam atau sekedar berwisata atau sekedar berlewasi, pasti ada yang berkesan. Menurutmu di kabupaten mana? Jangan bilang Kabupaten Sinjai karena itu kampung halaman, tentu punya kesan sendiri luar dari kampung halaman. Kabupaten mana? Toraja mungkin? Lubu Utara, Jereponto, Maros. Kalau saya sebenarnya menarik itu kalau
ya lebih banyak sih karena sering kenrekan, lebih banyak kenrekan, dan saya tertarik dengan aktivitas, sering terlibat ya di aktivitas di Kabupaten Nrekang. Di Kabupaten Nrekang lebih sering teraktivitas di kegiatan-kegiatan budaya dan ritual-ritual masyarakat di kampung itu menarik juga. Ya, saya menarik hobi melihat mereka gotong royong rame-rame. Senang sih melihat karena hanya melihat gitu, tidak membantu. Ikut juga sebenarnya, meskipun cukup bantu makan ya enggak juga gitu ya, tapi maksud saya lihat itu proses apa gitu ya, mereka secara swadaya kumpul, tertarik, dan itu yang mungkin agak sebagian berbeda dengan masyarakat yang ada di kabupaten lain ya. Karena akar gotong royong yang masih ada, mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi seperti itu. Berarti ada hubungannya dengan kerjaan apa yang dilakukan sekarang? Iya, ada hubungan. Apa sih sebenarnya yang kamu lakukan sekarang, Bu? Kita sebenarnya saat ini saya bergelut di salah satu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang apa ya, di bidang bukan bidang sih sebenarnya, ya bergerak pada ini nggak mau disebut mereknya atau tidak? Jangan disebut mereknya atau silakan bebas. Gimana sekarang? Saya sekarang aktif di organisasi kemasyarakatan di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Iya. Fokusnya apa ini sekarang? Fokusnya itu lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan sebenarnya merujuk pada apa ya, cita-cita aman, bagaimana mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Saya melihatnya memang agenda-agenda kegiatan-kegiatan saya di sana lebih banyak kepada, karena saya lebih merujuk kepada advokasi kebijakan, lebih banyak mendorong peraturan-peraturan regulasi yang berkaitan bagaimana masyarakat adat yang selama ini hadir sebelum negara ini hadir bisa mendapat pengakuan oleh negara ya, dan pengembalian dan pemulihan hak-haknya yang selama ini terabaikan misalnya. Saya tuh dulu tertarik pernah melihat satu kaos yang keren dari teman-teman aktivis. Kira-kira tulisannya begini: kalau negara tidak mengakui kami tidak mengakui negara. Ya. Itu bisa dituduh makar ya. Tapi itu memang sebuah jargon yang keluar waktu itu dari konsolidasi masyarakat adat waktu itu pada tahun 99 ya. Memang masih perjuangannya di zaman itu masih ya, tahu mungkin pendiri-pendiri aman waktu itu, pendiri-pendiri yang tergabung di situ ya, memang mendengar kisah-kisah mereka cukup keras ya. Karena masa-masa peralihan 98 itu pasca Orde Baru itu ya lumayan lah situasi dan gejolak politik waktu itu ya. Saya juga merasakan, tapi waktu itu masih kelas 2 SMA. Kalau saya itu masih di kelas 2 SMA. Jadi lagi nakal-nakalnya, terus di setiap hari di sekolah selalu teriak hidup reformasi. Tapi begitu reformasi sekarang, ternyata semua sudah berubah ya, dan itu membuat semangatnya tidak lagi. Kayaknya memang harus ada reformasi jilid 2. Wah, begitu ya. Tapi bukan lagi reformasi, sebenarnya harus revolusi gitu. Perubahan total. Wah, luar biasa. Sepertinya memang harus seperti itu, tapi ya mau bagaimana lagi ya, modelnya nantilah dilihat konsep negara dan sebagainya. Konsepnya ya. Baik, setelah memberdayakan masyarakat, kesan-kesannya di dalam melakukan pekerjaan, karena ini saya menganggap itu adalah sebuah pekerjaan yang profesional. Karena biasa kan orang itu menganggap ini hanya selingan dan lain segala macam ya. Atau kebetulan karena tidak ada pilihan lain. Tapi saya menganggap pekerjaan pemberdaya itu adalah sebuah pekerjaan dan juga merupakan rutinitas. Sama dengan saya ketika ditanya kerjanya apa. Nah, kerjanya saya bisa jadi pedagang kopi gitu kan, bisa jadi freelancer, terus bisa jadi apa lagi pekerjaan saya, bisa menjadi freelancer sama wira swasta. Kalau di KTP sih wira swasta, tapi ketika mengatakan aktivitasnya apa saja, nah ini yang repot karena banyak. Nah, itu yang sering jadi pertanyaan ya Bang Rudi ini, bahwa saya memang sering tanya-tanya, ini orang di keluarga ya, kerjanya apa itu? Tiap hari
kadang di kabupaten ini, kadang di sini, tiba-tiba naik pesawat, tiba-tiba daerah ini, tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba ini, ketemu ini. Nah, itulah dinamika pekerjaan kita. Jadi saya juga kadang bingung menafsirkan ke mereka apa gitu pekerjaan saya ya. Itu juga kadang bikin kita bingung. Ini pasti sampai sekarang sebenarnya saya bingung. Jadi ya sampai sekarang kan di KTP sudah berganti ya. Jadi tetap wira swasta seperti Bang Rudi ya. Jadi status pekerjaan itu. Ya, wira swasta. Pas ini berusaha gitu ya. Jadi kalau saya punya pengalaman tuh di teman saya KTP-nya itu karena pada saat ngisi form itu jenis pekerjaan banyak. Nanti kalau isi form KTP pasti itu kelihatan. Mulai dari PNS, Polri, TNI, pegawai bank, dan. Nah opsi terakhir itu ada pekerjaan lain-lain. Dia mengisinya lain-lain dan yang tercetak di KTP-nya pekerjaannya lain-lain. Itu nyata. Untungnya saya dulu memilih wira swasta atau wirausaha. Sedikit juga terpengaruh memilih lain-lain karena bekerja sebagai profesional pemberdaya di Indonesia memang saat ini kayaknya belum mendapatkan porsinya ya. Masih dianggap sebagai proyek desa, terus proyek PNPM dulu ya pemberdaya fasilitator. Padahal fasilitator itu sebuah bukan pekerjaan menurutku tapi sebuah kegiatan. Ya, memfasilitasi sesuatu. Nah, kalau saya menyebutnya sekarang pekerjaannya adalah pemberdaya, empowerment. Ya, menarik memang. Sudah aktif sudah sekian lama. Nah, terakhir ini jangan sampai terlalu lama. Mungkin ada keluh kesah yang ingin kamu sampaikan yang selama ini ya ketika berdiskusi dan menjalani pekerjaan ini tentu ada hal-hal yang ingin kita keluarkan. Mungkin kamu bisa cerita di podcast Nusa Cerita ini sebagai pemberdaya. Ya memang karena kita lebih banyak berkunjung ke daerah satu itu ya. Tantangannya itu pertama ya bahasa tentu. Kita tidak semua memiliki bahasa yang sama gitu ya, berbeda-beda. Punya bahasa lokal yang kadang memang menjadi kendala utama kita di lapangan. Kedua mungkin ya situasi iklim yang berbeda misalnya. Kondisi geografisnya yang berbeda juga di lokasi tempat kita berkegiatan dan berkunjung. Nah, itu yang kadang kita harus beradaptasi dulu, menyesuaikan, mungkin ya tidak sesuai dengan kondisi fisik kita ya. Akhirnya itu menjadi tantangan juga waktu kita kalau kita kunjungan ke lapangan. Tapi apa sih pengalaman paling menarikmu yang tidak bisa kamu lupakan selama bergelut di bidang pemberdaya ini? Apa ya? Kalau saya ya pengalaman menarik ya sering-sering keliling ya, kalau itu sih umum, gitu ya, tapi tentu ada kesan satu kejadian yang ya sampai ini kita tidak bisa lupa gitu. Misalnya gitu ya? Iya. Mungkin misalnya tergoda dengan kembang-kembang desa atau bunga-bunga desa atau salah satu ya biasalah ya namanya laki-laki gitu ya. Kalau saya seperti itu tidak begitu ini, mungkin atau jangan-jangan takut dilihat. Enggak juga. Saya memang tidak terlalu ini ya di hal-hal seperti itu, mungkin berbeda lah ya dengan teman-teman yang lain. Mulai menjurus ini teman-teman yang lain ya. Tidak juga, tapi maksud saya jangan keluar kartu ya. Tidak terlalu ini juga. Bukan berarti saya tidak terlalu, memang ya apa ya? Ya paling ya tertarik di waktu itu saja, setelah itu selesai meninggalkan lokasi ya enggak juga. Ya tidak ada sekedar intermezzo. Sekedar intermezzo saja dan apa ya sebenarnya? Tidak ada juga rencana tindak lanjutnya. Tidak punya tidak ada rencana tindak lanjut dari yang jelas gitu ya. Jadi ya, hanya sebatas output dan goalsnya tidak ada. Iya, jadi hanya sebatas ini saja. Oke, baik. Ada yang... Nah, demikian diskusi kita di Nusa Cerita bersama Bro Jasmadi, teman-teman yang saat ini sibuk atau beraktivitas sebagai pemberdaya dan berjalan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah bersama beberapa lembaga. Sekian, terima kasih, salam hangat dari saya dan tetap stay tune di podcast Nusa Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri dong ya. Thank you. Tetap kiri. Begitu ya.